Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih bersemangat mengikuti MPLS? Saya, Septia Mardiana, selaku guru sosiologi dan juga guru bahasa Inggris, akan memperkenalkan atau menjelaskan mengenai materi yang biasanya tiap tahun kita kenal dengan materi kenakalan remaja. Kali ini saya akan memberi judul yang sifatnya positif dan semoga berimbas kepada kalian semua, yaitu berjudul Berhasil Menjadi Siswa yang Berprestasi dan juga Berakhlak. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya mau bertanya kepada kalian semua. Kalian kenal Rhoma Irama? Nah, orang tua kalian pasti kenal semuanya. Nah, Rhoma Irama pernah mengeluarkan single yang berjudul Darah Muda. Kalau kalian ingat syairnya, nah, kalian pahami dan renungi bahwa memang syair itu adalah memang pas disematkan kepada para remaja. Kalau nggak salah bunyinya seperti ini. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah dan tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Bener nggak? Nah, silakan kamu renungi sendiri dan pasti 99,99% kalian mengatakan iya. Kenapa sih dengan remaja harus ada materi kenakalan remaja yang dulu kita kenal remaja? Dari keempat keilmuan itu ada pembahasannya sendiri. Dari ilmu psikologis dikatakan bahwa jiwa remaja itu adalah jiwa yang labil, kemudian idealis, dan juga mudah emosi. Bener apa enggak? Jelas ya. Nah, sekarang selanjutnya dari sisi keilmuan biologis, kalian itu menuju masa transisi kematangan seksual. Yang ketiga, dari ilmu sosiologis, kalian cenderung bersikap antisosial atau bahkan membangkang. Karena apa? Karena kalian merasa bahwa diri kalian adalah paling benar. Dan yang terakhir adalah dari sisi agama. Sisi agama, kalian merasa bahwa umur masih muda, kayaknya mustahil deh kalau mati. Nah, padahal kematian itu bisa mendatangi kita kapan saja. Salah satunya adalah ketika usia remaja. Jadi dari keempat ini, kalian memang mempunyai kemampuan untuk belajar dan juga untuk bergerak, tapi kalian tetap harus diawasi oleh orang dewasa. Makanya kenapa ditekankan bahwasanya remaja itu harus tetap mendapatkan perhatian yang ekstra. Oke, langsung saja. Kalian pasti kenal dengan yang namanya beberapa kenakalan dan bahkan mungkin dari kalian ada yang sudah melakukannya. Yang pertama adalah dari asusila. Asusila itu apa? A itu tidak, kalau susila itu berarti sopan. Berarti ketidaksopanan atau ketidakpantasan yang ketika kalian lakukan di tengah masyarakat. Yang pertama, siapa yang pernah pacaran? Nah, saya yakin dari sekian banyak yang melihat video ini pasti merasa, ya saya punya pacar. Kalau zaman dahulu punya pacar itu dianggap aib, maka kalau sekarang yang nggak laku itu adalah aib, ya kan? Kebalikannya, nah itu adalah ironi ya. Jadi sebenarnya pacaran ini nggak boleh sih ya, tapi kalau misalkan lihat zamannya, jadi harus gimana lagi ya. Oke, selanjutnya adalah seks bebas. Nah, meskipun kalian sudah berumur 17 tahun, bukan berarti kalian boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Seks bebas ini dimanapun perbuatannya itu dihukum dosa, ya kan? Selanjutnya, kalau sudah seks bebas, biasanya akibat selanjutnya adalah hamil di luar nikah. Oh, nggak boleh banget ya. Jadi ini kalau hamil di luar nikah, salah-salah nanti bisa menghancurkan masa depan kalian. Lebih enak mana? Kalian ngerjakan ulangan atau gendong anak kamu? Lebih baik ngerjakan ulangan kan? Nah, makanya jadi hal-hal yang tidak perlu kamu lakukan, tidak usah dilakukan. Terus, ada lagi prostitusi dan juga pornografi. Ini big no ya, jadi memang nggak boleh sekali. Kalian masih punya agama dan juga punya orang tua yang itu jadi patokan kalian atau pegangan kalian supaya kalian terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila. Selanjutnya adalah kriminalitas. Nah, ini biasanya gandengannya, kalau sudah asusila, gandengannya biasanya kriminalitas. Apa saja kriminalitas? Sebenarnya banyak. Cuman ini saya ambil beberapa yang biasanya terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah pencurian. Nah, pencurian ini bisa apapun, bisa alat elektronik atau pencurian uang dan lain sebagainya. Kemudian begal, curanmor, dan juga ada penodongan. Nah, penodongan ini adalah hal yang paling sering terjadi. Karena apa? Karena biasanya motif dari pelakunya hanya membutuhkan uang untuk jajan atau dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian mengalami hal seperti ini di sekolah, jangan ragu untuk lapor ke guru atau BK, karena ini memang tidak bisa dibenarkan. Yang terakhir, nah setelah kamu terhindar dari
kenakalan-kenakalan yang sudah saya sebutkan, paling tidak kalian harus mempunyai tata krama yang baik. Nah, tata krama ini memang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kita. Karena apa? Karena tata krama ini sebagai pengendali supaya kalian diterima dalam masyarakat. Contohnya apa? Nah, ini yang biasanya miss atau bahkan minus di mata masyarakat adalah dari segi penampilan terlebih dahulu. Ya, meskipun ini saya bukan mendiskreditkan orang yang memakai tato, bukan, tapi paling tidak usahlah pakai tato. Karena apa? Karena hal ini juga mengurangi kewibawaan kita atau bahkan mengurangi penampilan kita di mata masyarakat. Bukan berarti tato itu kriminal, tidak, tapi lebih baik kita hindari supaya kita tidak dianggap minus di masyarakat. Selanjutnya, berpakaian yang terbuka. Nah, kalau sewajarnya jadi muslim berarti harus berpakaian lengan panjang dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Selanjutnya, memakai tindi. Nah, khusus yang laki-laki jelas dilarang. Karena apa? Karena memang dalam hukum agama yang laki-laki dilarang memakai tindi. Nah ya, kalau kamu tahu, tindi dan tato itu semuanya memakai jarum. Nah, kalau misalkan jarum ini dipakai bergantian, kamu rentan terpapar atau bahkan tertular virus atau bahkan penyakit bawaan yang dibawa oleh teman kamu yang memakai jarum bergantian tadi. Serem ya, jadi mending nggak usah ya. Nah, ini membiasakan berlaku sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Kalau yang sampai lebih tua, paling tidak bahasanya ditata sedemikian rupa supaya terlihat bahwa kalian ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Terus kemudian kalau ketemu gurunya, paling tidak ini yang paling penting adalah 3S, yaitu senyum, salam, dan juga sapa. Kalau sekarang enggak sih, biasanya ada anak yang lewat, ya gurunya dianggap kayak patung gitu aja. Wah, itu pelanggaran ya, nggak boleh, salah besar ya. Nah, sudah saya sebutkan dan kalian mungkin sudah tahu akibat-akibat dari kenakalan remaja yang sudah saya sebutkan. Nah, daripada kamu bingung, masa remaja saya terus disuruh apa? Nah, lebih baik kalian gabung dengan beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Ndukun. Apa saja ekstranya? Nah, ini nggak kalah menarik. Dan juga kalau misalkan ekstrakurikuler itu kan berangkatnya dari hobi. Kalau sudah hobi, suka, nah kemudian akhirnya kalian bisa berprestasi juga melalui ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Ndukun. Oke, kalian pengen tahu kegiatan ekstrakurikulernya apa aja? Ya, yang pertama, ini akan ada banyak kegiatan ekstra, cuman ada beberapa yang memang masih dihentikan selama pandemi demi keamanan kita bersama. Yang pertama adalah pramuka. Nah, pramuka ini wajib hukumnya diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 dan juga kelas 11. Karena apa? Nah, di pramuka ini kalian akan diajarkan bagaimana hidup luhur. Nah, supaya kalian paham, bukan pramuka itu sekarang zamannya bukan cuman tali temali, kemah gitu aja, enggak, tapi ada berbagai macam teknologi yang juga dikembangkan di kepramukaan. Yang wajib selanjutnya adalah mengaji Al-Quran. Selain mengaji Al-Quran, kita nggak hanya ngaji Al-Quran, tapi juga ada tahfidz, yaitu menghafal Al-Quran. Monggo silakan yang mau berkeinginan untuk hafal Al-Quran, silakan gabung di ekstra tahfidz. Yang ketiga yaitu PMR, kemudian Banjari, desain grafis, olahraga, dan juga karya ilmiah remaja. Dan yang terakhir adalah dance. Selain itu ada kegiatan SMA Double Track, di mana di sini kalian akan dibekali berbagai macam keilmuan supaya apa? Supaya kalau kalian lulus, kalian bisa berwirausaha atau bahkan mandiri membuka usaha sendiri. Oke, jadi itu yang saya sampaikan, ada hubungannya. Kalau dulu materinya hanya kenakalan remaja, nah kenakalan remaja ini negatif. Jadi makanya saya ubah menjadi berhasil menjadi siswa yang berprestasi dan berakhlak. Lewat apa? Lewat ekstrakurikuler. Marilah kita jauhi hal-hal yang merugikan kita di masa remaja kita dengan mengikuti berbagai macam kegiatan positif melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Ndukun. Jangan lupa setelah ini kalian lihat tugasnya, nanti akan saya upload, ada deadline-nya juga. Siapa yang nanti yang tugasnya paling baik akan ada hadiah. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.